Oke, ini kita belajar masih di aritmatika sosial untuk latihan ulangan lah ya. Ulangannya masih minggu depan, katanya di-extend, ya syukurlah. Ini soal susah banget. Apalagi guru kamu ngejelasinnya juga bisa salah gitu kan, bingung tadi 10%-nya kok kayak 1% gitu, kayak yang kemarin. Nah, Pak Raymond membeli sebuah buku dan menjualnya ke tas dengan keuntungan 25%. Ya. Nah, jadi Raymond, anggaplah Raymond itu beli X, nilainya X, rupiah X, yang kita nggak tahu ya nilainya X. Kita anggap aja X, karena nggak tahu nilainya, pokoknya ujungnya 50.000 gitu. Nah, dia jual ke Pak tas 25% untungnya, berarti dia jual ke tas belinya berapa? Di atasnya 25% kan, berarti 125% dari X. Oke? Sampai sini paham dulu nggak? Jadi biar kita bisa sama-sama lihat logikanya dulu nih. Ayo, Ellen sama Ruby gimana kira-kira soal gini? Paham. Paham ya? Paham. Sip, mantap. Nah, tas beli segini, dia jual lagi ke si Ivan dengan keuntungan, ya untung lagi 20%. Jadi 20% jadi 120% dari ini, gitu. Dah, ngerti ya? Jadi paham dulu nih sampai sini nih, harus dipahami dulu betul-betul ya. Jadi dia dua layer, layer 1, layer 2 nih. Oke. Semoga penjelasan Koko cukup bisa dipahami ya. Karena untungnya jadi 100 tambah 25 gitu. Tapi kenapa dikali kok? Ya dong. Kan misalnya gini, kalau kita anggapnya uangnya deh, Raymond punya uang, dia beli 10.000. Dia nguntungin si tas 20%, berarti tas belinya berapa? 120 dong. Dari mana? Dari 10.000, ya kan? Nah, ini kita jadiin X, karena kita nggak tahu nilainya. Nggak mungkin tambah loh. Tambahnya tuh di sini. Tambahnya tuh di sini nih, 100 tambah 25. Gitu. Paham kan? Kenapa dikali ya pasti kali X dia. Paham ya? Gimana, Ellen, Ruby? Paham. Nah, layer 2, dia nguntungin lagi. Ini kalau ini pertama untungin 25%. Wah, si Raymond lebih maruk deh. Ya, tapi karena makin mahal ya, nggak bisa makin lebih untung sama dong. Dia untungnya 20%. Dari siapa? Dari sebelumnya, pasti dari sini gitu. Ya, kita perapiin dikit. Nah, yang dibeli 50.000 siapa? Ivannya. Berarti ininya yang 50.000. Nah, kita coba hitung dulu, jangan tulis 50.000 dulu deh. Kita pikirin yang perkaliannya dulu. Jadi layer 1 ya, jadi si Raymond jual ke tas, nilainya dari awal, X dijual. Nah, si tas ini jualnya dengan untung 20% dari siapa? Dari Raymond ya. Jadi jual rugi dong kalau dia dari Raymond kan. Jadi dari tas itu sendiri. Jadi 120%, 100 plus 20 kan. Dikali sama yang dia beli dari si tas. Gitu. Tas, bukan tas ya. Oke, berarti kita hitung. Sederhanain dulu ya, ini kan 120 per 10 atau 12 per 10 bagi 2, 6 per 5. Ini kamu bagi 25 bisa nih, 5 per 4. Ya, X. Nah, bisa lagi, kita coret lagi nih. Ya kan? Kalau kamu hitung ratusan per ratusan, ya udah capek banget lah. 120 kali 125 tuh rempong amat. Ya, kita sederhanakan dulu. Ini bisa dibagi lagi nih, bagi 2, 3, bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Oke? 3 per 2X. Nah, nilai ini adalah yang dia bayar. Ivannya punya tuh. Oke, berarti kita tinggal masukin nih, guys. Kalau taruh di sebelah kanan ya, biar lebih kelihatan enak. 3 per 2X adalah 50.000. Gitu. Berarti X sama dengan 50.000 bagi 3 per 2. Nah, berarti 50.000 kali 2 per 3. Begitu ceritanya. Ya, berarti 100.000 per 3. Angkanya jelek ya. Yang dibayar, yang diterima Pak Raymond kan, yang awal kan yang diterima Pak Raymond. Ya udah, X-nya itu sendiri yang dicari. Berarti X dia beli 3.333. Hah? Salah itu nggak nih? Oh, 100.000, sorry. 33.333 1/3 rupiah. Ya, angkanya jelek, makanya bingung kali. Karena angka jelek kali jadi bingung. Oke. Kalau dibulatin jadi 33,4. Oh iya benar. 33.000 kalau mau dibulatin ya. 33.333,33 aja. Ya.
Karena kan koma desim, kan di rupiah tuh udah nggak ada lagi 1 rupiah gitu. 1 rupiah aja nggak ada, apalagi 0,33. Tapi nggak apa-apa, kita selesaikan aja sebenar-benarnya aja. Maksimal 2 desimal belakang koma. 2 angka desimalnya. Karena kan kita punya rupiah kan 0,00 ya. Ya nggak boleh 0,000 gitu. Jadi angkanya jelek sih ini. Kok jelek begitu ya? Harus sih dibagusin, guys. Ini kayak sengaja gitu dibikin bingung. Kok mau pastiin dulu karena kok takutnya salah malah. Pertama dia untung 25% ya, bener kan, jadi 125/100. Lalu dia untungin lagi 20%, berarti 120 per. Sudah bener, nggak salah kok. Ya, ini kalau kirimin ke WA nanti, tapi dimasukin ke Microsoft Word dulu. Bentar ya. Kayaknya ada deh soal begituan. Kok ada deh, bentar-bentar. Oh, mau foto, coba cari dulu. Harusnya ada, semoga ada ya, dan pasti ada sih harusnya. Tapi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya nggak sesusah ini. Tapi nggak apa-apa, ya, Koko bisa translatein aja sih sebetulnya. Oke, sabar. Ada lagi, bentar ya. Cari. Iya lu kagak ada, nggak ada yang kayak gini soalnya. Sabar ya, aku mau pause meetingnya dulu. Oke, ada beberapa soal yang kita akan bahas, ada 4 soal. Contoh yang 1, Iskandar menjual kamera ke Tekmang dengan mendapatkan keuntungan 15%. Yaudah, anggap aja X dulu deh. Pertama inget ya, selalu X. Lalu Tekmang beli dengan harga berapa? Keuntungan 15%, berarti Iskandar naikin 115% gitu ya. Karena kan 100% tambah 15%. Jadi 115% kali X. Kalau kamu mau sederhanain dari awal juga bisa nih, bagi 5 kan 23 nih. Boleh juga ya, jadi nggak ada masalah ya, mau bagusin di tengah juga boleh. Lalu Tekman jual rugi, nah kepada Ryan. Ruginya 10%, berarti dia jualnya berapa? 90% kan? Bener ya? Karena rugi 10. Jadi 90% dari si yang dia jual, dia ambil dari Iskandar gitu. Paham ya? Jadi kayak bertahap gitu. Level 1 ini, level 2-nya ini gitu. Ya udah kita kali-kali dulu deh biar gampang ya. Angka jelek sini. Nolnya begini. Nggak bisa lagi ya. Aduh, astaga. 7, 27, 18, 19, 20 per 200x. Nah, nilai ini adalah ya 4,14 juta itu. Jadi kita hitung dah. Jadi 207 per 200x sama dengan 4.140.000. Nah, berarti X-nya adalah 4.140.000. Kamu bagi 207 per 200, atau kalau kamu bisa main cepet, pokoknya nggak pakai titik ya, Mas. Nah, gini aja, 200 per 207. Nah, ini kan 2 gitu kan. 207 kali 2, 414, berarti dia beli harga awalnya adalah 4 juta. 20.000 kali 200 ya 4 juta dong. Udah. Harusnya kalian jawabnya bener ya. Jangan sampai salah loh. Untung dulu rugi 4 juta. Bagus ya angkanya. Ya, emang sengaja. Soalnya memang soal bagus. Tuh, jadi nomor 1 beres. Kita mau bahas ke nomor 2. Barang-barang dijual dengan diskon 8% jika pembeli membeli tunai, ditambah lagi diskon 9% khusus untuk member. Oke. Jadi ada kayak harga member di Ace Hardware nih, lu beli biasa aja harganya, tapi kalau member dapat potongan gitu. Ibu Lim adalah pembeli non-member dan Buling adalah member. Jika tentukan harga yang dibayar Bulim dan Buling jika mereka sama-sama membeli kulkas seharga 4,5 juta. Kulkas 1 pintu ini kayaknya. Jadi kita lihat siapa dulu, terserah. Lim dulu deh. Lim yang non-member ya. Non-member dapat diskon nggak? Dapat 8% aja. Ya kan? Nggak kena tambahan diskon khusus member gitu. Jadi kayak kamu pembeli setia, jadi dapat diskon lagi. Lim non-member berarti dia hanya
bayar, potongannya cuma 8% selesai. Ya. Jadi 92/100. Ngerti dong? Ya. Kalau kamu bingung, Koko jelasin deh. 108 gitu. Per 100, nah gitu ya. Kali 4,5 juta. Udah, hitung ya. 92/100 kali 4.500.000. Lalu kamu tinggal buang aja nih si 00-nya, 2 biji tuh. Ya. Coret-coret, coret-coret. Jadi dia dapat harga 92 dikali 45.000. Coba kita hitung. Jadi dia hanya bayar, angkanya bagus, 4.140.000. Kayak tadi soalnya mirip ya. Nggak apa-apa, jangan bingung. Oke, sekarang Buling. Ibu Ling ini membernya barang-barang member pembeli itu. Member. Berarti dia bayarnya nggak cuman potongan 8%, dia kena potongan lagi. Asik bener, guys. Jadi bayarnya, Koko selalu mulai dari non-member karena udah paling gampang, cuma sekali hitung. Bayarnya 92% juga kena potongan, kena ekstra lagi. 9% lagi. Ya. Jadi Koko tulisnya gini ya, 100 min 8/100 dikali 4.500.000, kena lagi potongan 9%. Jadi dia bayar 100 min 9/100 lagi. Ya. Ini harga membernya, khusus membernya di sini. Kalau mau kerja bareng-bareng di depan juga boleh, gini. Ya. Lanjut lagi. Gitu. Kali 4.500.000. Ya. Tapi ini akan sangat buang waktu. Kenapa? Kita udah punya ini kok. Nilai ini berapa? 4.140.000. Ya udah langsung aja hajar. Gitu ya, 4.140.000 kali 91/100. Itu udah jauh lebih enak daripada kamu ngitung lagi, hitung bla 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 lagi. Ini sama nih nilainya. Karena ya sama kok, 92/100 kan. Nah, udah hitung coret-coret lagi nolnya gitu ya. 2 41.400 kali 91. Jawabannya 3.700.000. Wih, murah nih. Rupiah. Lupa RP-nya. 0,00. Aku nggak tahu guru kamu killer atau enggak, tapi kamu harus tulis aja. Ya. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Oke, sebelum lanjut. Ada? Ya udah, kita lihat nomor 3. 3, stressful. Ya, lihat nih. Banyak banget. Nomor 3 tuh, kamu salah taruh variabel akan ngejelimet. Ya. Dia tanyanya apa? Banyak peer yang dibeli di awal oleh Mr. Ong. Tahu nggak berapa? Nggak tahu, X taruhnya. Ya. Jadi kalau nggak tahu, kita jadiin peer awal X. Peer yang dijual, pasti ya nggak busuk dong. Bener nggak? X kurang 16. Buah, ya ini X buah nih. Ayo semua perhatiin ya. Takutnya keluar nih. Takutnya. Tapi kayaknya nggak usah bingung. Ini buah. Karena yang 16 busuk ya pasti nggak dijual lah. Kalau kamu jual nanti tokonya ditutup orang ntar. Ya. Terus dia menjual pir yang tersisa ya ini dengan keuntungan 40% per buahnya. Jadi dia jualnya untung 40%. Ya. Berarti 40 140/100 dikali X min 16 ya, dikali keuntungan 84.000. Berarti tunggu. Sabar. Oke. Kok salah taruh. Bukan salah sih, nggak salah sih, cuman kayaknya lebih enak kita bikin di kiri kanan. Gitu ya. X buah sejumlah 294.000. Jadi dia belinya nilainya 294.000 ya. Nah, berarti dia beli satu pirnya berapa? Atau enggak gini deh. Oh, dia jualnya berapa deh, guys? Gitu aja. Dia jualnya berapa? Kalau dia dapat untung 84.000, ya udah 294.000 tambah 84.000 kan. Nah, kok taruh di sebelah sini biar lebih enak lihatnya.
Ya, ini pertanyaan Ruby memang susah sih, nomor 3 memang ribet. Ini 8, 7, 378.000. Ya. Meskipun dia jual lebih sedikit, dia tetap untung lebih banyak. Ya namanya untung ya, meskipun rusak ya dia harus untung dong gitu ya. Dan keuntungan per buahnya 40%. Nah, berarti gini, dia beli per buah berapa? 294.000 bagi X kan? Betul ya? Oke. Berarti dia jual per buah berapa? 140%-nya dari pembeliannya dia. Ya. Nih. Lihat ya. 140 per 100. Ya dong, karena untung 40% dong. Kali nilai jual beli per buahnya. 294.000 per X. Oke, kita sederhanakan dulu. Coret. Dalam X ya kagak apa-apa. Ya, Koko hitungin dulu ya. Jadi jual per buah segitu tuh. Nah, 2.940 kamu kali sama 140. Jadi dia jualnya 411.600 per X. Nah, kita lihat lagi di sini. Dia jual per buah kalau dihitung dari untungnya begini, tapi kita ada perspektif lain, guys. Yang dia jual cuma kurangin 16 loh. Ya, jadi kita bisa lihat dari sini. Jual per buahnya gimana? 378.000 per X-16. Boleh dong? Jumlah penjualannya dibagi per yang dia jual. Nilainya pasti harus sama. Kedua ini, yang merah sama yang biru. Gitu. Oke, ini susah. Kalian dapat nggak jawabannya? Enggak ya? Yaudah, ini caranya ya. Jadi jual per buah dihitung dari untung begini, dihitung dari buah yang bisa dia jual kurang 16 begini. Nilainya pasti sama. Oke, kita samain. 411.600 per X sama dengan 378.000 per X-16. Kalau ketemu soal ini, kamu harus kali silang. Ya, emang agak ribet nih. Kali silang ya. Pakai warna biru aja. Angka jelek. Gini. Kali X. Ya. Kali pelangi 411.600X. Ini memang angka jelek karena awalnya standarnya dia dolar gitu. Jadi kalau ini ada nolnya banyak gitu. Kali 16. 6.585.600 sama dengan 378.000 X. Ya. Lalu kamu pindahin X-nya ke sebelah kiri, yang angka 6.500.000 itu ke sebelah kanan. Ya. Nah, berarti 411.600 kamu kurang sama 378.000. 33.600 X. Nah, lalu untuk mendapatkan nilai X-nya, itu langsung kita hampir selesai nih. 6.585.600 bagi 33.600. Ya. 6.585.600 kamu bagi sama 33.600. Jawabannya awalnya dia jual 196 buah. Capek banget. Hitungannya bagus ya. Tapi memang sih, kayaknya sih kok nggak yakin ini keluar, tapi kita tetap harus prepare sejelek-jeleknya ya. Worst case-nya ya begini. Soalnya ada loh ini anak kelas Sek 1 loh, kelas 7 juga sama. Di primary, di secondary, di SMP. Ya. Nomor 4 yuk kita coba lihat. Agen dari Kevin Sanjaya. Nah, ini pemain bulu tangkis. Dia ternyata ada kontrak pembelian. Jadi dia dibeli oleh grup Jarum. Nah, mungkin belum dijual kali ya, karena memang dia keren sih. Maksudnya nggak inilah harganya tinggi banget lah kalau dijual, nggak ada yang mau beli juga. Tapi dipertahankan oleh Jarum, kalau nggak salah Jarum ya. Ada 2 Jarum sama dulunya Rokok loh kalau kamu mau tahu pembulu tangkis, Jarum sama apa gitu, nggak tahu. Gudang Garam. Nah, dua-duanya punya klub bulu tangkis. Agen dari Kevin Sanjaya mendapat 15% dalam pembelian pemain bulu tangkis. Jika pembelian kontrak bulu tangkis itu 50 juta, berarti komisi berapa? Gampang. Ya 15% ya kan? Ya kan? Kali 50 juta. Wait. Nah, gini ya. 50 juta. Kok nolnya kurang 3? Nah, jadi dia dapat 7,5 juta. 7.500.000. Ya, kok udah hitung sih cepet aja lah ini. Ya. Lalu yang B. Jika agen itu mendapat komisi 4,8 juta. Nah, komisinya itu udah 4,8 juta. Berarti
Si 15% itu udah 4.800.000. Ini kita pakai yang mana? Yang ditanya, harga penjualan pemain bulu tangkisnya berapa? 100-nya berapa? Gitu. Ingat kan logikanya ya ini ya? Jadiin satu dulu. Ya. Jadiin satu. Lalu ini 4.800.000 bagi 15 ya. Kan ini caranya bagi 15, lalu kamu lanjut kali 100. Ya udah, nilai penjualannya yang kayak kemarin, 4.800.000 per 15, kamu kali sama 100. Udah, berapa juta lah gitu misalnya. Hitung ya. Gede nih. Kali 100, kok pakai kalkulator aja. Jadi 15. 32 juta doang. Ya, jadi nggak sebesar itu. Jadi dia tukar kontraknya 32 juta. Enggak lah, harusnya sih lebih gede lagi nilainya. Pemain bulu tangkis tuh bisa miliaran harganya. Mungkin hampir puluhan M kali. Ya. Pemain bola juga kan kamu tahu, harga 1 miliar dolar, 1 miliar rupiah mah nggak ada apa-apanya. 1 miliar dolar dia. Oke, kopiin dulu. Ada soal lagi ya, kita masih punya waktu 15 menitan. Yang basic-basic ya, pokoknya nggak kasih yang ekstrim-ekstrim. Yang biasa aja sekarang. Nomor 5 ya, coba ya. Apaan tuh? Ih, kok nggak mau sih? Persen. Persen tuh saya gimana? Oke. Aduh, 0/0 lagi. Udah gini aja. Yuk, 2 nomor lagi. Jam 5.55 kita bahas. 5.50 dah. Atau 5, ya seselesainya deh. Kok mau pause dulu. Oke, mari kita tes. Pak Ahmad membeli motor bekas dengan harga 2,7 juta, lalu ia memperbaiki sepeda motor itu dengan biaya 1,3 juta. Berarti dia sudah keluar uang. Berarti berapa? 4 juta kan? Ya, kok tulis gini aja. Lebih enak. Tambah 1.300.000, jadi Rp 4 juta. Nah, berarti dia harus untung 37,5 dari apa yang dia keluarin dong. Berarti dia harus jual 137,5%. Ya, paham ya? 137,5%. 137,5 per 100. Apaan nih? 137,5 per 100 dari yang dia keluarin duitnya gitu. Nah, jadi dikali sama 4 juta. Kamu hitunglah sendiri ya. Caranya gini, kan koma nih, jelek ya, nggak enak lihat koma ya. Aku jadiin gini aja. Kali 10/10. Nah, asik kan?
Ya, kalau ketemu koma gitu aja. Tapi nanti yang bawah yang pecahan tuh yang gimana tuh bawahnya. Nah, kamu bisa coret ini. Kamu bisa coret ini, ya kan? Selesai deh, hitung sendiri ya. Kamu nggak lanjutin ya. Oke, sama dengan lalala, sama dengan RP bla bla bla. Ya, hitunglah sendiri. Oke, kalau kasih warna biru biar beda warnanya sama soal. Jawabin. Nah, sekarang ini. Dia sudah untung 16 2/3%. Ini males banget hitungnya. Aku saranin, kalau 16 2/3%, caranya gini guys. Lihat ya. Oh, taruh sini nggak bisa soalnya kalau coret sini susah soalnya. Dia jual itu sudah untung ya. Angkanya aja yang susah. Kita coba perhatikan aljabarnya aja di sini. Ya. Dia 1,4 juta itu sudah untung. Kok nggak tulis RP deh ya? Kayak kok buang-buang energi banget gitu. 1.400.000 itu sudah untung 16 2/3%, berarti 116 2/3%. Nah, angka ini ampun jeleknya ya. Kamu jadiin pecahan biasa aja dulu. Jadi 1.400.000 jadiin pecahan biasa nih berapa nih? 116 kali 3 ya kan? 18 4 1 150/3 ya. Persen. Nah, persen itu apa? Per 100, betul ya? Wait, iya benar. Tunggu, salah hitung loh. 350, men. Nah, 348 nih kan 4, 6, 18, 4, 3 ya. 348 berarti 350/3% ya. Berarti 1.400.000 ini setara dengan 350/3%. Jadi ratusnya di bawah gitu guys. Ya, kau kasih warna merah ya. 00 di bawah. Karena persennya kau udah ganti. Oke. Yang ditanya berapa? 100%-nya berapa? Ya. Tapi lagi-lagi nggak usah deh, nggak usah begini. Yang ditanya 100%-nya berapa gitu ya. Bentar, ini 350 ya. Ih, susah ya. Karena pecahan jadi semua jadi berantakan, tau nggak? Kamu boleh kalkulator nggak, guys? Disuruh kerjain ini. Kalau latihan boleh, kalau ulangan enggak. Ya udah, jangan pakai kalkulator. Ini kita cobain tanpa kalkulator ya. Nah, satunya berapa? Ya kan? Kalau satunya caranya apa? Dibagi 350/3. Atau dikali sama 3/350. Bisa ya? Sama ya? Lawanin ya. Oke. Berarti di 1.400.000 itu, gila lu stres lu. Dikali 3/350 ya. Lalu, ini kan belum selesai yang ditanya 100-nya ya, yang ditanya 100 nih. Berarti 100%-nya, berarti kali lagi sama cepek. Gitu ya. Jadi jangan dihitung ini, gini dulu aja. Dikali 3/350 kali 100. Udah selesai jawabannya. Tanpa kalkulator kita coba hitung. Nolnya kita coret. jadi 140.000 bagi 35 bisa nih. 140.000 bagi 35. Jawabannya 4. Ya, coba deh. 35 kali 4 berapa? Ih, 140. 140, nolnya sisa 3 ya. Ya udah 4.000 kali 3. Ini 4.000 ya. 4.000 kali 3 kali 100. Jawabannya adalah 1.200.000. Ya. Dan soalnya susah, angka jelek nih. Ya, udah selesai. Oke, pas tuh 1 menit lagi selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Semoga enggak ya, karena ini ya bukan semoga enggak ya. Aku harap sih nggak ada pertanyaan karena ini apa ya? Bisa dikerjakan, cuman susahnya di pecahan gitu ya. Aku taruh dulu ini latihan ulangan aritmetika sosial metodis 7.
Oke.